Pergerakan politik kita semakin hari semakin dinamis menuju 2024 ini. Manuver-manuver sedang gencar digerakkan. Di Golkar, kabarnya itu sedang bergolak karena posisi Airlangga Hartarto sampai sekarang nggak jelas mau gabung kemana. Padahal ada konsensus di Golkar sendiri bahwa Ketua Umum Golkar haruslah jadi calon presiden. Tapi sulit sekali buat Airlangga Hartarto menjadi calon presiden. Bahkan ketika dia datang ke Gerindra pun kabarnya ditolak oleh Caimin karena kursi calon wakil presidennya Prabowo itu sudah di-booking duluan sama Caimin. Akhirnya ada isu-isu munaslup lah untuk menggantikan kursi Ketua Umum Golkar sekarang supaya posisi Golkar di politik semakin terarah. Di Nasdem pun gak kalah panasnya. Situasi Nasdem yang adem, anget gara-gara kasus korupsi membuat Nasdem seperti kehilangan pegangan untuk mempertahankan koalisi perubahan yang waktu deklarasi awalnya terlihat gagah perkasa. Tapi sekarang loyo tak terkira. Nasdem kabarnya mulai cari pegangan mau berlabuh kemana. Tapi pintu-pintu masih tertutup dan baru bisa dibuka dengan syarat-syarat yang juga nggak mudah. Perebutan calon wakil presiden pun semakin seru di antara 3 kandidat calon presiden. Beberapa tokoh sudah dihubungi untuk jadi kandidat. Ada yang menerima dan nggak sedikit juga yang nolak. Nama-nama seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mahfud MD itu sudah beredar di mana-mana di 3 kandidat itu. Bahkan ada nama-nama baru yang mewakili perempuan seperti Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dan Yeni Wahid, putri almarhum Gus Dur. Yang terbaru nih, Anies Baswedan bahkan rencananya akan mengumumkan nama Yeni Wahid sebagai calon wakil presidennya nanti tanggal 16 Juli di GBK di acara Apel Siaga Nasdem. Ya biasalah, Anies itu lagi ingin mencuci nama kotornya sebagai bapak politik identitas dengan menggandeng tokoh-tokoh moderat seperti Yeni Wahid supaya bisa nempel nama Gus Durnya di Anies Baswedan. Tapi Yeni sepertinya menolak dengan halus dan bicara bahwa dia dan keluarganya itu punya nilai-nilai sendiri di dalam berpolitik. Dan nilainya mereka tidak sama dengan nilainya Anies Baswedan yang punya jejak kelam dengan kelompok Islam fundamental. Yang menarik lagi nih, Agus Yudhoyono yang gak pernah disebut-sebut oleh Anies Baswedan sebagai kandidat calon wakil presidennya. Sejak awal, meski sudah pasang gaya cantik dari segala arah dan rupa, tapi AHY tetap dianggap tidak menarik buat Anies. Karena pasangan Anies-AHY sebenarnya juga tidak akan menambah elektoralnya Anies Baswedan. Anies dan AHY itu punya pendukung yang irisannya sama. Sehingga yang suka sama mereka, ya orangnya itu aja. Jadi buat apa disatukan kalau nggak menambah suara? Dan AHY kelihatannya juga mulai sadar akan situasi ini. Bahwa dia tidak akan pernah dipilih oleh Anies. Makanya dia mulai buka hubungan baru dengan partai-partai lain di luar koalisi perubahan. Tapi AHY masih saja tetap memupuk harapan untuk bisa bergandeng tangan dengan Anies Baswedan. Karena hanya dengan Anies Baswedanlah cita-cita AHY untuk jadi calon wakil presiden akan kesampaian. Kalau AHY ke Prabowo atau ke Ganjar, dia paling cuma kebagian kursi menteri aja. Kursi yang kurang bergengsi buat seorang anak mantan presiden RI. Tapi secara hitung-hitungan memang nggak masuk kalau nama Anies dan AHY ini disatukan ya. Mau pakai formula apapun. Kurang menarik meski mereka sama-sama muda. AHY dianggap gagal menarik simpati massa. Bahkan di Pilgub DKI tahun 2017 kemarin aja tempat dia diuji, AHY itu kalah. Bagaimana nanti kalau Pilpres? Bukannya menambah suara Anies, malah AHY jadi faktor pengurang suara.
Dari semua kandidat calon wakil presiden, saya tuh paling sedih kalau dengar cerita AHY ini. Antara ekspektasi dan realita, itu seperti ada jurang pemisah yang sangat besar. Saran saya ya, sebagai seseorang yang lebih tua kepada AHY dan sudah mengamati politik sejak lama, AHY, Dek, lebih baik bergabung aja dululah ke salah satu calon, entah itu Ganjar atau Prabowo, daripada seperti pungguk merindukan bulan dengan Anies Baswedan. Menjadi menteri itu gak menurunkan gengsi kok, Dek. Justru dengan menapak mulai dari menteri, AHY itu bisa pelan-pelan menaikkan suara supaya orang kenal dan suka. Dan siapa tahu nanti 10 tahun atau 20 tahun lagi bisa jadi calon presiden. Atau paling tidak calon wakil presiden lah. Lah gimana? Wong AHY itu belum pernah ada di pemerintahan, baik itu daerah apalagi nasional. Bagaimana orang itu bisa tahu hasil kerjanya? Orang hanya tahu AHY adalah anaknya SBY. Itu aja. Dan itu nggak cukup kuat untuk dimainkan isunya di nasional. AHY coba kasih prestasi dulu lah. Baru kita yang putuskan perlu nggak kita angkat dia ke permukaan. Sudah nggak zaman sekarang ini anaknya bapak bisa dapat rasa cinta dari masyarakat. Orang sekarang butuh bukti, bukan cuma janji yang sangat bisa untuk tidak ditepati. Setuju AHY? Seruput dulu kopinya. Gaspol.